Konsep dasar psikologi konseling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvina Wahyuni. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Psikologi dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin dasar. Yang pertama itu ada psikologi, yang kedua itu ada konseling, yang ketiga itu ada psikologi dan konseling. Nah, perlu kita ketahui, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, karakter, sikap atau sifat yang ada pada dalam diri individu. Nah, yang kedua itu adalah konseling. Konseling itu adalah pusat bantuan yang diberikan oleh seorang ahli, yaitu konselor, kepada peserta didik atau klien yang dilaksanakannya secara face to face dengan adanya azas dan teknik-teknik yang diberikan oleh seorang konselor agar permasalahan yang ada pada diri si klien itu bisa terselesaikan dan si klien itu bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir itu ada psikologi dan konseling. Psikologi dan konseling itu adalah gabungan ilmu antar psikologi dan konseling. Nah, di sini yang berperan penting itu adalah seorang klien dan psikolog atau konselor. Nah, psikolog atau konselor ini mengatasi permasalahan yang ada pada diri individu tersebut, yaitu klien tersebut yang datang kepada dirinya untuk membicarakan permasalahan yang dia alami seperti itu. Dan juga di sini si klien tersebut menceritakan apa yang dia rasakan. Nah, setelah dia berhadapan dengan si klien atau psikolog tersebut, dia merasa lega dan merasa masalah dia tersebut terselesaikan dengan baik. Dan di sini juga si klien tersebut bisa berperilaku lebih baik lagi dengan apa yang telah diberikan oleh konselor tersebut. Psikologi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental, yang mana terdiri dari afektif dan kognitif, serta bagaimana proses mental ini dipengaruhi oleh organisme dan lingkungan luarnya. Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli, baik itu konselor, kepada klien agar klien dapat menyelesaikan masalahnya, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, dan karirnya, sehingga klien dapat mengarahkan dirinya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Psikologi konseling adalah suatu cabang ilmu yang melalui kegiatan proses interaksi antara klien dan konselor untuk mengidentifikasi kebutuhan, nilai, perasaan, dan masalah yang dihadapi oleh si klien. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah psikologi klien, menyadarkan klien akan akar masalah yang sedang dihadapinya, sehingga klien dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Jadi, di sini tujuan psikologi konseling adalah untuk memahami klien, mengekspresikan perasaan dan pikiran, menemukan kekuatan diri, mencoba berperilaku baik, dan menemukan inovasi baru dalam diri. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada salah satu klien yang bingung akan minat bakatnya, di sini seorang klien bisa bekerja sama dengan ahli psikologi, yaitu dengan cara melakukan tes, baik itu tes psikologi maupun tes minat bakat. Jadi di sini konselor tidak bisa ikut serta dalam pemberian tes karena di sini konselor tidak ahli dalam pemberian tes, tetapi di sini konselor hanya mengawasi bagaimana proses tes yang dilakukan oleh ahli psikolog tadi. Dan pada saat proses tes ini, konselor juga tidak bisa memberikan pengarahan, tetapi hanya bisa memantau saja. Ketika proses pemberian tes ini selesai, maka klien ini bisa memberikan hasil jawabannya kepada 3 orang, orang tua, konselor, satu lagi orang yang ia percaya.
Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang manfaat dari psikologi konseling. Yang pertama, di sini ada memandu, yaitu seorang konselor di sini tidak boleh memaksa pemikiran terhadap kondisi si klien tersebut. Kemudian, di sini konselor hanya memberikan gambaran refleksi pada diri klien agar dapat terselesaikannya masalah yang dihadapi oleh si klien tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada menyembuhkan, di mana di sini seorang konselor itu harus profesional. Seorang konselor harus bisa um, menyelesaikan permasalahan ataupun mengentaskan permasalahan. Di sini konselor harus bisa menyadarkan si klien tersebut, dalam artian si klien dapat sadar terhadap dari akar permasalahannya yang sebenarnya, sehingga si klien tersebut dapat mengambil solusi dan mengambil jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga ada mempengaruhi, di mana mempengaruhi di sini adalah artinya seorang konselor itu harus bisa merubah si klien ataupun adanya perubahan dari sikapnya, perilaku, kemudian perasaan yang ada dalam diri klien tersebut. Kemudian yang keempat ada mengkomunikasi, di mana antara konselor dan juga si klien keduanya itu sama-sama saling berkomunikasi yang baik dengan baik. Nah, di mana bahwasanya ketika adanya komunikasi di sini antara keduanya itu harus sama-sama saling terbuka dan saling mendengarkan satu sama lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada memfasilitasi. Nah, memfasilitasi di sini artinya adalah seorang konselor itu tidak boleh membantah ataupun mencampuri pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh si klien. Nah, di sini seorang konselor tidak boleh mengganggu kepribadian ataupun karakter dari si klien tersebut. Nah, kemudian di sini konselor itu harus mempercayai ataupun menghargai si klien tersebut, dalam arti konselor itu harus selalu mendukung kliennya, kemudian memberikan motivasi ataupun semangat kepada kliennya dan memberikan dorongan-dorongan sehingga si klien tersebut dapat mengambil hal-hal ataupun melakukan hal-hal yang positif. Kemudian ada memodifikasi. Di sini memodifikasi di sini artinya sama halnya dengan manfaat dari mempengaruhi tadi. Di sini sama-sama adanya proses perubahan terhadap diri klien, baik dari sikap, perilaku maupun perasaan yang ada dalam diri klien tersebut. Kemudian ada merekonstruksi, di mana merekonstruksi di sini adalah di mana konselor di sini memberikan psikologi perkembangan terkait dengan kognitif si klien tersebut. Di sini konselor lebih mengarahkan kepada pengetahuan ataupun kognitifnya si klien, baik dari persepsi, kemudian motivasi dan juga pembelajaran hal yang baru terhadap di klien tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada pengembangan, di mana di sini konselor sudah bisa melihat perkembangan yang sudah ada pada diri klien tersebut. Sudah semanakah perkembangannya? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada mengorganisasi, di mana mengorganisasi di sini maksudnya adalah konselor sudah mampu membantu si klien untuk bisa mengambil keputusan sendiri, mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam diri klien tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan persamaan maupun perbedaan yang terdapat antara psikolog maupun konseling itu sendiri. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan perbedaan antara psikolog maupun konseling dari ranah dunia pendidikan. Nah, dari ranah dunia pendidikan antara psikolog maupun konseling itu mempunyai ranah dunia pendidikan yang berbeda. Bisa kita lihat, kalau dalam ranah dunia pendidikan psikolog itu harus menempuh S1 pendidikan psikolog berada di Fakultas Psikologi. Kalau dalam ranah dunia pendidikan konseling, di situ harus menempuh pendidikan S1 kejuruan untuk mengambil jurusan bimbingan konseling untuk
mendapatkan gelar MPD Cons. Kalau dalam psikologi itu mendapatkan gelar MPSI. Itu dalam ranah dunia pendidikan terdapat perbedaan antara psikolog maupun konseling. Selanjutnya di sini antara psikolog dengan konseling itu menangani kasus yang berbeda. Kalau dalam psikolog itu menangani kasus kejiwaan yang terdapat pada klien ataupun terdapat pada seseorang. Kalau yang dalam konseling ini menangani permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien tersebut. Itu merupakan perbedaan yang mendasar antara psikolog maupun konseling tersebut. Ada juga perbedaan yang mendasar antara psikolog dan konseling. Yang pertama itu dalam ranah konselingnya. Dalam ranah konseling, peran konselor di sini sangat dibutuhkan dan sangat berperan penting. Yang pertama itu peran konselor ini membantu tumbuh kembang antara konselor dengan klien. Selanjutnya ada peran kedua dari konselor tersendiri. Peran kedua dari konselor ini kepada klien ini yaitu yang membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien. Di sini klien itu datang kepada seorang konselor meminta bantuan kepada seorang konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien. Nah, di sini konselor itu harus dituntut untuk semaksimal mungkin membantu permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien tersebut, mencari jalan keluar dari permasalahan seorang klien ataupun mencari jalan agar masalah yang dihadapi seorang klien itu dapat terselesaikan. Selanjutnya, jangka waktu yang diberikan kepada klien dari konselor dari keduanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien tersebut bisa saja relatif lama dan bisa saja relatif singkat, tergantung permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien tersebut. Nah, jika permasalahan yang dihadapi seorang klien tersebut relatif rumit, bisa jadi jangka waktu yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan dari konselor tersebut bisa 1, 2, 3 ataupun 4 kali tatap muka. Nah, jika permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien tersebut relatif 1 kali pertemuan bisa terselesaikan, maka bisa saja waktu yang digunakan itu relatif singkat. Selanjutnya, seseorang yang datang kepada seorang konselor itu disebut sebagai seorang klien. Selanjutnya, seseorang yang mengalami permasalahan ataupun yang biasa disebut dengan klien itu hanya boleh ditangani oleh seorang konselor, tidak boleh ditangani oleh orang biasa ataupun guru mata pelajaran. Nah, jika seseorang individu ataupun peserta didik mengalami permasalahan, itu bisa saja mengadukan permasalahannya kepada seorang konselor untuk seorang konselor menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi seorang klien dan mengambil jalan keluar dari permasalahan seorang klien tersebut. Nah, di sini seorang klien itu ataupun seorang konselor itu hanya menangani permasalahan yang bersifat umum, yaitu seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan maupun lain dan sebagainya. Nah, di sini dalam ranah konseling ini hanya bersifat ataupun lebih bersifat preventif atau pencegahan. Kok macet? Nah, itu dalam ranah dunia konseling. Jika dilihat dalam ranah dunia psikolog, perbedaan yang mendasar itu yang pertama itu psikolog itu hanya menangani permasalahan kejiwaan yang dialami oleh jiwa manusia ataupun jiwa klien tersebut. Yang kedua itu di sini psikolog itu hanya menangani permasalahan yang berkisar pada trauma, habis itu insom, panik, kecemasan maupun lain sebagainya. Selanjutnya di sini psikolog itu hanya menangani permasalahan yang bersifat kebutuhan pribadi dari seorang klien tersebut. Nah, dilihat dari persamaan dari antara psikolog maupun konseling itu sendiri, di sini psikolog dan konseling itu sama-sama bertujuan agar seorang klien itu memahami dirinya sendiri, baik itu kelemahan maupun kelebihan yang ada dalam diri individu itu sendiri. Yang kedua itu menjadikan seorang individu itu menjadi ke arah tingkah laku yang lebih positif lagi, yaitu mempunyai tingkah laku dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tingkah laku yang dulunya mempunyai tingkah laku yang negatif menjadi ke tingkah laku yang lebih positif lagi. Baik, itulah persamaan maupun perbedaan yang terdapat antara psikolog dan konseling, yaitu sama-sama memberikan sikap yang positif kepada seorang klien. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari psikologi konseling. Di sini kami mengambil contoh dari seorang remaja, yang mana remaja ini masih berusia 20 tahun. Di sini yang berinisialkan P. P ini memiliki kasus bahwasanya ia sulit untuk menentukan pekerjaan di masa depannya. Nah, P ini dikenal dengan anak yang mampu mengerjakan sendiri
dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada saat kecil memang P ini dikenal dengan anak yang sangat manja. Hingga umurnya sekarang, P mengakui bahwa belum seluruhnya dia mandiri akan kehidupannya. Meskipun saat ini orang tuanya tidak ada di sisinya dan tidak tahu entah di mana keberadaannya. P ini sulit untuk memikirkan pekerjaan di masa depannya. Namun, P ini berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke S2-nya. Meskipun orang tuanya tidak ada di sisinya, namun P ini memiliki seorang abang, yang abang tersebut mengurusi investasi yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Namun, permasalahan yang dialami oleh P ini sulit atau takut untuk mengatakan keinginannya untuk melanjutkan S2 dan meminta abangnya untuk menjual aset yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk biaya pendidikan S2-nya kelak. Karena sebelumnya abangnya juga pernah menjual aset tersebut untuk hal pribadi dengan mengatasnamakan P tersebut. P ini merasa bahwa permintaan untuk melanjutkan S2 kepada abangnya tidaklah sulit dan tidaklah berat, dan P ini sanggup, dan biaya yang dikeluarkan pun bisa dengan cara menjual sedikit aset yang ada ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Namun di sini P merasa takut dan ragu untuk mengatakan keinginannya untuk melanjutkan S2 kepada abangnya. Nah, dengan begitu, apakah seharusnya tindakan yang dilakukan oleh P tersebut? Nah, di sini kami menggunakan pendekatan Gestalt. Nah, Gestalt di sini adalah pendekatan Gestalt dikembangkan oleh Frederick, bahwa teori Gestalt ini adalah individu harus dapat menemukan jalan untuk dirinya sendiri dan mampu bertanggung jawab untuk pribadinya, dan juga mampu dan berharap untuk mencapai kematangan dirinya. Di sini dalam teori Gestalt ini menggunakan teknik pembalikan. Nah, teknik pembalikan yang dimaksud adalah konseling itu terjun langsung terhadap perasaan-perasaan yang ditakutinya hingga itu akan menyebabkan kecemasan yang timbul pada dirinya sendiri. Jadi di sini konselor meminta klien untuk bermain peran dengan membalikkan perasaan-perasaan yang timbul dari kepribadian si P tersebut. Seperti halnya P yang takut dan ragu untuk mengatakan keinginannya melanjutkan S2 kepada abangnya, dan takut untuk mengatakan bahwa keinginannya untuk menjual aset untuk biaya kuliahnya kelak. Nah, di sini konselor membawa si P ini masuk ke dalam suatu dalam yang ditakutinya itu. Nah, di sini konselor mampu atau memberikan motivasi kepada klien bahwasannya dia tidak perlu ragu untuk mengatakan keinginan untuk melanjutkan S2-nya kepada abangnya. Di sini ada dua hal yang dilakukan oleh konselor. Yang pertama adalah membangkitkan motivasi sekaligus membangkitkan atau memberikan motivasi kepada klien agar klien tersebut berani mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan S2-nya. Sehingga dalam kasus P ini, dalam teori Gestalt adalah menekankan bahwasanya P ini harus berani dalam mengutarakan keinginan untuk melanjutkan S2-nya kepada abangnya, dan berani menghadapi berbagai tantangan, dan siap bertanggung jawab dan berusaha agar keinginan yang diinginkan oleh P ini tercapai dan diberikan oleh abangnya tersebut. Pendekatan Gestalt ini lebih menekankan pada keadaan sekarang dan saat ini, bukan keadaan masa depan dan masa lampau. Sehingga P dapat mengatakan bahwa keinginan untuk melanjutkan S2-nya kepada abangnya, dan si P ini mempersiapkan diri sehingga dia dapat meyakinkan abangnya untuk dia dapat melanjutkan S2 dan bertanggung jawab atas segala hal. Karena pendekatan ini lebih menekankan pada kesadaran saat ini dan pengalaman seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas 4 alasan bahwa konseling merupakan proses psikologi. Yang pertama, kalau dilihat dari tujuannya, di mana dalam rumusan tujuan konseling itu adalah berupa pernyataan yang menggambarkan segi-segi psikologi atau perilaku dari dalam diri klien tersebut. Dan yang kedua, kalau dilihat dari prosesnya, di mana dalam seluruh
proses konseling merupakan proses kegiatan yang bersifat psikologis. Dan yang ketiga, dilihat dari teori atau konsep-konsepnya, di mana di sini konseling bertolak belakang dari teori-teori dan konsep-konsep dari psikologis tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, dilihat dari riset, di mana di sini hampir semua penelitian dalam bidang konseling merupakan singgungan dari penelitian dalam bidang psikologi tersebut.